'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismail Listiana Putri dan saya Hari Oranesya Ramadhani. Kami siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara kelas 10-6. Ini adalah konten edukasi yang kami buat sekaligus pemenuhan tugas proyek akhir mata pelajaran fisika. Di sini kami akan membahas mengenai apa sih yang akan terjadi jika suatu saat nanti sumber energi minyak bumi habis. Sedangkan kita belum mengetahui nih apa saja energi alternatif untuk menggantikan minyak bumi. Simak video ini untuk mengetahui jawabannya. Caca, aku tadi barusan baca-baca artikel tentang energi. Ternyata kita hidup itu butuh energi ya. Benar banget. Jadi aktivitas kita sehari-hari itu sangat memerlukan yang namanya energi. Tapi dari semua energi yang ada di artikel ini, ada satu yang jadi pembahasan utama. Energi apa? Oh, minyak bumi. Iya sih. Minyak bumi itu salah satu sumber energi utama yang paling sering dibahas. Di artikel ini juga dijelaskan. Sejak awal abad ke-20, waktu revolusi industri semakin berkembang, manusia mulai beralih dari batu bara ke minyak bumi karena dianggap lebih efisien sebagai sumber energi. Iya, benar banget tuh. Sejak itu juga minyak bumi mulai memegang peran penting dalam kehidupan modern. Tuh kayak perkembangan teknologi dan industri juga bikin kebutuhan akan minyak bumi jadi semakin besar. Tapi kenapa kita masih bergantung sama minyak bumi? Karena di artikel ini bilang kalau minyak bumi itu adalah sumber energi tidak terbarukan, yang artinya jumlahnya itu pasti terbatas dan butuh waktu yang lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun untuk bisa terbentuk jadi energi lagi. Benar juga sih, berarti itu masalah yang serius. Nah, ya padahal tuh kita terus butuh energi untuk mendukung kemajuan teknologi dan dunia modern. Tapi kalau misalkan kita terus memakai minyak bumi tanpa memikirkan energi alternatifnya, apakah minyak bumi itu akan habis? Lalu apa yang akan terjadi sama dunia ini kalau misalnya sumber utama energi kehidupan kita itu habis, sedangkan kita belum jumpa energi alternatifnya buat gantiin itu? Apakah dunia akan hancur? Apakah dunia akan seperti di film-film action dengan kendaraan mogok di tengah jalan, listrik padam, orang-orang bakal berebut bahan bakar kayak zombie yang berebut manusia untuk jadi makanan, Cah? Sih, tapi bisa jadi juga nggak sih, kayak bayangin ada pesawat grounded, terus pabrik-pabrik berhenti berindustri, terus juga bayangin juga dunia ini menjadi tempat survival di mana kayak orang yang memiliki setetes bensin bisa menjadi raja. Bayangin, itu serem banget. Terus dunia jadi sunyi banget karena cuma terdengar suara sepeda dan langkah kaki. Semua bisa terjadi kalau misalkan kita terlambat beralih ke energi terbarukan. Misalkan nih, kalau misalkan minyak bumi benar-benar habis, itu kita nggak bisa lagi ngecharge ke alamnya gitu, Nul. Tapi kita nggak bisa cuma diam dan nunggu dunia ini jadi gelap, Cah. Tentu aja enggak. Nih, kayak di artikelmu tadi nih. Nah nih, justru sekarang dunia udah mulai mencari solusi dengan mulai beralih ke energi terbarukan, yaitu sumber energi yang nggak akan habis dan ramah lingkungan. Supaya kita juga siap kalau memang suatu saat nanti minyak bumi benar-benar habis dan kita tetap bisa melanjutkan hidup. Jadi maksudnya sekarang udah ada energi terbarukan yang bisa gantiin minyak bumi gitu. Ya, iya sih, tapi belum sepenuhnya. Tapi udah ada lah banyak jenis energi terbarukan yang bisa jadi pengganti. Dan semuanya lagi terus dikembangkan biar makin efektif. Itu misalnya energi surya. Kita bisa pakai sinar matahari untuk nyalain rumah, sekolah, pabrik, pakai yang namanya panel surya. Indonesia mau cocok banget gak sih? Karena mataharinya melimpah. Indonesia kan panas banget ya.
Ada juga yang namanya energi angin. Di beberapa daerah yang anginnya kencang dan stabil, kayak pantai selatan atau perbukitan, bisa dipasang yang namanya turbin angin untuk menghasilkan listrik. Tapi untuk kebutuhan besar seperti kendaraan atau industri, masih butuh waktu dan teknologi. Misalnya, sekarang udah banyak nih mobil listrik yang lebih hemat energi dan nggak pakai bensin. Listriknya bisa disuplai dari energi terbarukan. Ada juga air yang bisa dimanfaatkan jadi energi listrik, namanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kita manfaatin aliran air sungai buat muter turbin, dan turbin itu akan menghasilkan energi listrik. Nih kalau ditanya, kita udah ada solusinya belum sih? Jawabannya udah banget. Tapi tantangannya adalah transisi. Minyak bumi udah dipakai ratusan tahun, sistemnya udah terbentuk. Sedangkan sekarang kita lagi ada di masa transisi, ngelangkah pelan-pelan ke arah energi bersih. Dan dunia masa depan yang kita harapkan bukan gelap dan penuh asap, tapi terang, bersih, dan nyaman. Asal kita udah mulai dari sekarang, dari hal kecil seperti hemat listrik, dukung energi bersih, belajar, dan sebarkan info soal energi terbarukan. Jadi, kehidupan di dunia ini akan sangat kacau seperti di film-film action jika suatu saat minyak bumi itu habis. Karena kita tetap tidak bisa melanjutkan kehidupan kita tanpa adanya energi kita. Maka dari itu, penting untuk mengantisipasi kejadian terburuk jika suatu saat nanti minyak bumi benar-benar habis, yaitu dengan menggunakan sumber energi terbarukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minyak bumi memang penting, tapi tidak selamanya kita bisa bergantung kepadanya. Saatnya kita sadar dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan demi masa depan yang lebih cerah.